Wadidaw foodies, ini rame-rame ada apaan sih? Udah kayak ngantri bagi-bagi sembako aja nih. Alah, ini nih biang kerok ya. Si ayam kremes ini nih yang bikin antrian jadi super panjang foodies. Kebayang gak sih kira-kira seendes apa rasanya? Soalnya nih FYI foodies bisa sampai 500 porsi itu ayam ludes dalam sehari. Mantap jiwa. Akhirnya, Bang. Ini abangnya. Ini Bang, aku mau ngasih bunga. Kok bisa layu begini? Iya kan, aku udah 2 hari Bang sebenarnya nyari tempat ini. Katanya di sini ada tempat makanan yang melakukan grand opening. Nah, jadi ini aku mau ngasihkan congratulations. Gitu. Ini Kang Iya. bunganya kok baru datang? Sampai Jadi bunganya gini lah, Bang, layu tuh. daripada basa-basi. Gak apa-apa nih telat ya, yang penting masih kebagian endulnya ayam kremes Mencari di sini. tempat Ya ini, nggak foodies? Ya kan? Ini kan tentang ayam. Kremes. Kremesnya ini kayak mana nih? Kremesnya itu kita dibikin se-crispy mungkin. Tekstur ayamnya dengan lembut di dalamnya. Pokoknya enak ya. Enak, Pokoknya setiap gigitan aku nanti gitu. kriuk dalamnya empuk. Aduh, enak. Aku tuh nggak bilang kau. Aduh, nggak begini aja deh auto ngiler ya. Selain ayam kremes, di sini ada menu-menu paketan yang terdiri dari beragam sate-satean, telur kremes, dan ayam bakar juga nih foodies. Definisi lengkap lah ya. Ini lengkap sama yang ayam ada kepalanya juga? Enggak, apa Oh, lengkapnya tanpa gimana? kepala. Oh, tanpa kepala. Tanpa kepala, tanpa kaki. Oh, bapak Tanpa mamanya jeroan. ayam ini ada juga? Bapak mama ayam ini? Bapak ayamnya udah cerai. Oh, jadi kita makan anak yatim ini, jangan gitu, Bang. Ayam yatim. Oh, Ada malah ngebahas keluarga ayam. Ini gimana sih konsepnya? Udah jangan kebanyakan bercanda ah. Kan foodies sudah kepo nih sama proses masak ayam kremesnya. Kayak gimana sih sampai bisa bikin antri sepanjang itu? Jadi ayo Foodies, kita langsung saja ke dapur. Gas terus! Gas deh, kita intip yuk rahasia dapur ini foodies. Beda dari sate-satean yang langsung digoreng, ngegoreng ayam kremesnya perlu cara khusus. Ayamnya kudu dimandiin dulu foodies. Nggak pakai kembang 7 rupa lah ya. Tapi direndam di bumbu rempah ini nih. Udah mandi ya? Bedak dulu bang. Dikasih bedak kayak anak bayi ya. Dikit, biar cantik dia. Udah kayak bocah aja abis mandi dibedakin. Gak cukup sampai di situ nih, ayamnya masih harus dimandiin lagi tuh foodies. Baru deh tuh abis itu dicemplungin ke minyak dan digoreng selama 5 hingga 10 menit. Selain ayam kremes, menu telur dadar di sini juga Aku jadi boleh? andalan, dijamin beda dari yang Ini lain. Langsung tuang di atasnya. Oke, Foodies, ini telurnya udah dikocok ya. Dikocok-kocok nih ya. Jadi aku tinggal menarokkan lah apalah bahasanya. Jadi selalu langsung lihat bagaimana proses Chef Lolo memasak telur dadar. Langsung tuang. Cile, siap deh Chef Lolox. Yang bikin beda dari telur dadar biasa ada di proses menggorengnya foodies. Dituang langsung di minyak panas, jadi bikin crispy-nya tuh mirip telur gulung. Garing-garing endes nih. Untuk menu yang nanti aku pesan, sisanya aku tunggu di meja, tapi aku mau yang di luar, kayaknya seru tuh. Kena anginnya kan. Oke, Foodies, kita langsung saja. Aku mau makan, kita tunggu di sana. Enak kali. Sebelum kita takis, semua menu di sini selalu ada teman wajibnya, yakni kremesan. Digoreng khusus hasil dari racikan spesial warung ini. Aduh, makin gak sabar ya, kepengen ngerasain crispy-nya. Yaudah yuk, mari cicip foodies. Sate-sateannya dulu nih. Pertama kita coba yang kulit ya. Ini kulit. Tes. Nali. Enak kali. Dia kriuk ya. Tapi di dalamnya itu ada juicy, bukan jus jeruk. Kita Biarpun coba sate di sambal sini yang ini digoreng dulu ya. tanpa baluran tepung ala ini ayam sambal kremes, bawang ya. tapi garingnya berani diadu. Super crunchy dengan sensasi juicy begitu digigit. TOP lah foodies. pakai sambal Foodies, yang kalau kata warga Pos 62 mah, makan kemangi. nggak komplit tanpa ada cocolan sambal. Nah tenang, karena di sini menyediakan 2 varian sambal yang siap bikin lidah ngejerit. Sambal bawang dan sambal kemangi. Tinggal request sesuai selera foodies. Aku penasaran ya Foodies sama telurnya. Ini hasil masakanku tadi nih. Kita tes langsung. Wow, funky, nakli.
Ini Pudis, sumpah, enggak bohong aku. Bukan lip service ini. Ini kriuknya ini sampai di otak bunyinya, tahu kan? Krek krek krek. Nakli. Aduh, ngelihat Bang Lolox kok makannya lahap begitu, percaya dong kalau kriuket telur dadar di sini emang no kaleng-kaleng. Telur dadar approve mah ini pokoknya. Tapi kalau bintang utama ayam kremesnya, nah kira-kira gimana nih? Approve juga nggak? Udah sama besar, udah sama besar sama muka bukan? Ini, jadi kalian tinggal pilih mau yang satuan apa yang full tank. Nah, kita tes. Nakli. Jadi ayam kremes Pramesti ini udah terkenal kriuk, kremes ya bisa dibilang, tapi di dalamnya juicy. Dan ini kita nih, kalau kalian Pudis tidak percaya, kita lihat ini, aku ngambil dagingnya tuh gampang kali, jadi nggak susah-susah. Nah tengok tuh, ya Allah Tuhanku. Nah nih, dia di luar krenyes-krenyes, di dalam juicy-juicy. Nah jadi enak, begitu kena mulut, rupanya pas di dalam, nyes. Enak li. Nih, kita makan ya. Gak cuma crispy dan empuknya aja yang jadi juara, bumbu ayam kremes di sini juga kudu diacungi jempol, Foodies. Wih, definisi meresap sampai ke dalam-dalam, yes. Buat yang nggak kepengen menu goreng-gorengnya, nggak perlu pusing karena di sini juga ada menu ayam bakarnya yang nggak kalah lazis. Bumbu olesannya yang dicampur mentega ini, Foodies, bikin gurihnya makin-makin. Untuk keseluruhan sama sate, sama ayam bakar, sama ayam goreng, sama sambalnya, itu aku kasih 1 sampai 10 aku kasih 8,8. Wih, Pudis mantap, ya kan? Widih, oke juga nih rating by Bang Loloxnya. Nah, kalau Foodies kira-kira bakal kasih rating berapa nih? Makanya langsung aja samperin ya dan kasih review dong. Nggak perlu siapin budget bejibun kok. Dari 18.000 aja Foodies udah bakal dimanjain tuh sama enaknya ayam kremes di sini. Oke, Pudis, aku mau lanjut makan. Makan receh, menu receh tapi rasanya tidak receh. Udah oke, aku makan dulu ya, banyak ahli cakap gue kan. Makan. Hai Foodies, makan receh punya pantun nih buat kalian. Bilang cakep ya. Jalan Cikini, jalan gondang dia. Cakep. Nunggu kereta di gerbang utama. Cakep. Foodies di sini bukan karena dia kan, tapi digondang dia karena Oka Pratama. Iya. Ternyata di sini tuh menu yang spesial yang Oka bilang tadi tuh ada dimsum meteor. Ada bakso seafood. Biasanya kalau kita tahu bakso itu bakso ikan, kalau nggak bakso daging atau bakso ayam. Nih, baksonya bakso seafood. Dan satu lagi, katanya ada dimsum yang besar banget. Itu dimsum apa mas? Sorry. Monster. Jadi bakso dimsumnya tuh besar ya mas. Nah penasaran ya Foodies ya, ini kita cobain yang dimsum yang meteor dulu ya mas. Dimsum di sini semua olahannya pakai daging ayam dengan campuran bumbu-bumbu dan potongan wortel, kemudian dibalut dengan kulit yang dibuat dari tepung gandum tipis, Foodies. Ih, udah kebayang nggak tuh rasanya? Sedep ya? Ya udah kita ambil dimsum meteornya dulu ya. Kalau dimsum meteor pakai dimsum ayam biasa, tapi sebelum disajikan dibakar dulu nih dengan bumbu cabai di atasnya. Jadi Foodies, kalau katanya sama Sindranya, kalau dimsum meteor itu identik sama pedesnya. Makanya kalau sebelum dibakar dikasih chili flake dulu nih. Jadi untuk rasa pedesnya sendiri. Gitu ya mas ya? Oh ya Foodies, kalau dimsum meteor ini punya beberapa rasa isian. Ada original ayam, jamur, wortel, daging sapi, keju, dan udang. Nah kira-kira kamu mau yang mana tuh? Nah kalau yang Oka pilih dan mau bakar nih, kebagiannya yang sisa rasa ayam Foodies. Selebihnya udah habis gara-gara kesiangan. Sedih ya? Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan masih kebagian. Gas gitu. Kita bakar bagian atasnya doang. Supaya untuk kuahnya itu nyatu sama si cabenya. Foodies kirain bakarnya pakai api meteor. Ya, aman, ternyata bubuk cabai di torch aja tuh bagian atasnya. Okay. Katanya tuh bikin sensasi pedasnya bakal lebih membara. Kayak gitu. kejatuhan meteor cenah mah. Ya udah nanti kita buktiin ya. Mana? Oke. Bentukannya seperti ini. Jadi tidak terlalu gosong. Jadi cuma bagian atasnya saja
sedikit dibakar sama api untuk menyatukan antara pla dan juga si cabenya tadi. That's why namanya dimsum meteor, supaya lebih pedas taste-nya. Oke, dimsum meteornya udah, Nah, kita pesen Budis, yuk bakso ini dia, seafood dan si bakso dimsum seafoodnya. monsternya juga. Skoy! Kalau ini apa ya Mas ya? Udang. Oh ini buntut udang, oke. Nah, bakso Yap. seafoodnya nih selain ada udang, ada dumpling keju, bakso salmon, ikan, bakso ikan, kepiting, dan cikwa. Oh iya, ngomongin soal kuahnya nih, Nah, ini Budis, jadi endul kalau banget misalnya loh. kuah bakso Karena tuh itu dibuat biasanya pakai bawang bentuknya bawangan, ini, saus kuahnya tomat, udah garam, kayak ada cabai, dan bumbu-bumbu bumbu-bumbu seperti lainnya. itu. Udah pasti seger. Next, dimsum monsternya ya, foodies. Lihat deh, tuh. Dimsumnya besar banget Budis. Lihat deh, ukurannya ini ya bisa dibilang nggak normal sih. Ini nggak bisa kalau langsung mahap gitu, nggak bisa. Gede banget ya Budis. Kita cobain yuk, apa sih perbedaannya selain ukuran dari dimsum monster ini? Oh alah, Nah, ternyata Budis, namanya saatnya dimsum kita monster cobain tuh karena nih, ukurannya yang si super dimsum gede. rafflesia ini. Nah, Ya, lihat sekitar nih. 4 kali dimsum Ini biasa ada lah ini foodies. dimsum Ih, monster ya guys. Nih, kita cobain ya Budis. Bisa nggak ya kira-kira langsung masuk ke dalam mulut kayak dimsum-dimsum yang biasanya? Nggak bisa Budis. Jangan coba-coba. Ntar mulutnya jadi robek kalau misalnya makan segede ini. Kita potong dulu ya Budis ya. Kalau sampai bisa, itu bakat baru sih namanya Oka. Dipotong kecil-kecil aja ya, biar makannya jadi lebih enjoy. Nah, kalau rasa dimsumnya sendiri Budis, ini didominasi dengan rasa ayam. Nah, tadi Oka tanya juga sama Mas Indranya, Mas, ini campurannya selain ayam itu apa lagi? Ternyata ada wortelnya Budis. Paling bener kalau misalnya makan dimsum itu pakai sausnya ini Budis. Rasanya itu ada pedasnya, ada manisnya juga. Jadi buat Budis yang mungkin tidak terlalu suka pedas, ini pas banget. Rasa ayamnya lazis ditambah Oke. dengan lembutnya Dan dimsum, kita cobain. bikin nyemil jadi nggak Bakso nyemil ini seafood mah. Budis. Soalnya kayak jadi kepengen makan terus, sampai kenyang deh. Oke, stop, kita cobain dulu ya bakso seafoodnya nih. Budis kan udah penasaran juga soalnya dengan kuah merahnya, apalagi dicampur pakai seafood. Ini susah sih Budis, ngasih taunya apa. Tapi rasanya emang enak banget Budis. Jadi ada asam-asamnya dikit, terus ada manisnya, dan pedas sih Budis. Seger banget sih. Tapi kita cobain ya sama si baksonya. Apa ini match antara kuah dan baksonya. Nah, kalau yang Oka cobain ini adalah bakso si kepiting. Dan teksturnya lembut banget Budis, meskipun kayaknya ini yang diambil dari kepitingnya itu daging-daging kepitingnya aja Budis. Berasa banget kepitingnya. Wih, seger banget ya. Asam manis pedes kayak tom yum gitu deh Budis. Seger banget, Budis. Apalagi seafoodnya juga seger abis dan rasanya lazis. Satu lagi Budis, nih yang pakai dibakar tadi, si dimsum meteor. Katanya ini pedes banget Budis, karena ada chili flake di atasnya. Kita cobain ya, sepedas apa sih? Gaya banget namanya pakai meteor. Pedes. Tapi enak. Pedes banget Budis. Kok ada ini? Supaya nggak terlalu pedas, karena aku nggak terlalu suka pedas Budis. Kita pakai mayones ya Budis ya. Nah, sebenarnya kalau makan dimsum meteor ini nggak boleh pakai mayones sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pakai mayones supaya nggak kebuang, mubazir. Foodies yang pecinta pedas pasti bahagia. Enak. Pedas dari Nggak bubuk pedes cabai yang banget. dibakar tadi itu emang bikin lidah kayak hujan meteor api. Sesuai lah ya sama nama dimsumnya. Ih, mantap. Nih Budis, jadi dimsum monster ini kalau kita bandingnya sama dimsum si meteor, sama rasanya Budis, sama-sama rasa ayamnya. Tapi emang kalau dimsum meteor ini pedasnya Allah. Ini pedas banget, gak bohong Budis. Tapi ini cocok banget buat Budis yang suka dengan makanan tesnya pedas. Cobain dengan dimsum meteor ini. Ini ada di Stasiun Gondang Dia, namanya Rafflesia Dimsum.
cobain. Ini worth it banget sebagai jajanan jalanan. Beda ukuran tapi sama rasa ya foodies. Nah kalau harga nih, harga dimsum yang kecil cuma 3.000 aja per piece, sementara dimsum monster 16.000. Nah dimsum meteor yang pedes pakai banget ini harganya dari 10.000 aja foodies sampai 16.000 per porsi isi 4. Kalau bakso seafood 10.000 ya, isi 6 bakso seafood tuh, receh dong. Nah buat yang mau uji nyali pedes-pedesan nih, boleh banget cobain ya ke Jalan Srikaya 2 Menteng, Jakarta Pusat. Pas banget di depan pintu gerbang stasiun Gondang Dia. Bukanya setiap hari ya foodies dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Sip! Nah foodies, dari ketiga makanan yang Oka cobain tadi, si dimsum ini worth it banget. Cocok banget dengan namanya street food. Oka kasih nilai 90. Ini baru yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Widih foodies, pembalap dari mana nih? Kok kece abis? Pakai kacamata hitam segala lagi. Tapi mohon maaf, itu kok motornya nggak jalan sih, Neng? Pegangan dulu. Iya. Si ibu jangan makan dulu, ibu pegangan kita lagi ngebut. Wow, Tintin. Oh, luar biasa ini. Aduh, ada-ada aja ya foodies, halunya Ayu Hastari nih. Foodies, by the way, Ayu lagi ada di mana ya coba? Bukan yang ngajakin kita makan-makan, malah mau main balap-balapan. Ini sekarang aku lagi ada di warungnya Cak Aming, ramai banget tadi di sini. Aku penasaran sama makanan-makanannya, foodies katanya enak juga nih, ada nasi bebeknya yang katanya enak. Penasaran gak sih? Yuk ikutin aku. Oke. Walah foodies, ini tuh yang lagi viral itu. Kira-kira menunya ada apa aja sih? Kelihatannya sih endes-endes ya. Cus, ayo kita kepoin langsung yuk. Terus apa aja sih menunya nih yang paling best seller, paling dipesan sama yang beli-beli di sini? Kalau yang ini yang ngetren sekarang lagi bebek. Soto ayam ceker, Soto ayam ceker, gulai sapi. Wih, menunya sih menarik sangat buat segera dicobain. Yaudah yuk, kita mau racik yang mana dulu nih? Kayaknya sih yang kuah-kuahnya bakal lebih nendang banget ya. Sore-sore kayak begini pas banget dong. Cus Markiler, mari kita explore. Ini, wow panas. Ini bihunnya foodies, ini udah direbus ya tadi ya. Jadi udah teksturnya udah tinggal santap. Oke. Terus lanjut apa lagi, Cak? Tomat. Oke, kita potong tomat. Bisa nggak sih potong tomat? Bisa dong. Yuk, potong tomatnya nih. Nah. Widih, kayaknya Ayu udah jago nih ya motong-motongnya foodies. Oh iya, jangan lupa atuh yuk dipraktekin di rumah juga ya. Oh ya foodies, by the way ini selain endes, di sini tuh harganya receh abis. Start from 14.000 kita udah bisa makan enak dengan porsi yang big. Wih, wajib cobain ini mah. Oh bawang ya pakai ini. Daun bawang. Oh iya, daun bawang ya foodies nih. Kita pakein, oke. Lanjut. Pakai koya. Koya. Ini koya. Terus gini aja deh aku ya, cukup ya. Oke. Nah kalau koyanya udah, cus kita tambahin ayam suwirnya juga. Anyway busway, ayam suwirnya ini udah digoreng plus dikasih bumbu rahasia ala Cak Aming. Jadi dipastikan rasanya enak banget sampai ke dalam foodies. Oh ya, berhubung namanya soto ceker, jangan lupa tambahin cekernya juga. Di sini tuh ada 2 macam ceker foodies, yakni ceker kering dan ceker basah yang dimasak bareng sama kuah kaldu ayamnya. Nih, siapa yang suka ceker nih? Aku mau satu lagi. Nih, jarinya 3. Boleh berapa deh, Cak? Yang terserah. Oh, si Cak ini baik banget semuanya, terserah saya. 3 deh kalau gitu. Oke? Nah foodies, sentuhan terakhir jangan lupa kita tambahin yuk kuah kaldu ayamnya. Bah, ini mah cucok banget kalau dimakan sore-sore sambil santai bareng sama keluarga, iya nggak sih? Lihat tuh foodies, kuahnya bener-bener menggoda abis. Apalagi dengan racikan bumbu rahasia ala Cak Aming, dijamin TOP ini mah. Mantap. Pakai jeruk. Pakai dong, aku suka banget jeruk, langsung aja ya di foodies. Aku suka banget soto itu wajib pakai jeruk ini biar segar. Sore-sore begini emang gak bakal cukup kalau cuma 1 porsi soto ceker aja, ya nggak sih?
Nah, sekarang kita intip juga yuk salah satu menu andalan di sini, yakni nasi ayam bebek. Bikinnya sih gampang banget, tinggal digoreng aja. Tapi jangan salah, ini tuh udah dimarinasi dulu dengan bumbu rahasia ala Ca Aming. Wah, kalau udah rahasia-rahasiaan kayak gini udah pasti enak ya nggak foodies? Oke, lanjut yuk, masukkan ke dalam piring yang sudah ada nasi putih angetnya nih. Mantul, apalagi ditambahin dengan bumbu hitam Maduranya. Aduh, makin gak sabar nih kita buat icip-icip. Kelihatannya mah simple ya foodies, tapi dijamin enak habis. Lihat tuh yang makan juga banyak banget kan? Oke deh, sekarang yuk, langsung gaskan kita santap-santap. Gue coba dulu ya, ini bagian sayapnya bebek. Enak ya? Bebek aja udah gurih, jadi benar-benar berasa banget tuh bumbu rempah-rempahnya di bebeknya ini. Gimana foodies? Dari teksturnya aja udah lembut banget loh. Ini plus garing lagi dan plus rasa bumbunya juga nyerap sampai ke dalam. Jadi endelitanya tuh beneran plus-plus. Buktinya Ayu aja baru icip dikit udah gak sabar tuh udah kepengen ngabisin. Sekarang mending pakai nasi angetnya langsung yuk. Cheers! Nah, ini dia si bumbu hitam Maduranya. Kita campur-campur ke nasi. Pakein bebeknya, ini bagian kulitnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan foodies, nasi bebek. Dengan bebeknya yang udah empuk gurih, ditambah si bumbu hitam Maduranya ini, rasanya tuh unik ya. Ada rasa rempahnya pasti berasa banget ya, kayak dari jahe, lengkuas, kunyit. Si bumbu hitamnya ini, terus ada pedes-pedesnya, ada manisnya, ada asinnya, enak banget ini dicampur sama nasi. Selain endol, bumbu Madura ala Ca Aming ini berbeza sangat dengan yang lain. Tampilannya lebih hitam dan bumbunya sengaja dibikin sedikit kasar. Katanya sih biar aroma harum bumbunya semakin menyengat foodies. Oh ya, kalau ditambahin sama sambal merah Maduranya ini bakal lebih nampol nggak sih tuh? Oh iya, aku lupa, aku mau tambahin si sambal ala Madura ini, sambal wajib. Jadi selain si bumbu hitamnya ini, kita juga wajib pakai sambalnya, oke? Ini dari sini ya. Nah, kita colek sambalnya, taruh di sini. Mari. Biar lebih berasa, pedesnya lebih nampol, emang wajib banget sih pakai sambal ini. Ayo itu perutnya jangan dipenuhin dulu. Please kasih space sedikit buat soto cekernya. Akankah bikinan sendiri bakal lebih nendang nih rasanya di lidah? Masih ada lapak untuk memakan soto ceker ayam ini. Ini dia. Kok pada ketawa sih? Ngetawain aku ya? Selamat makan ya. Lanjut. Harap maklum ya mas, efek kenyang nih, jadi sensitif. Nih, langsung aku pakai si bihun tomat ayam. Kita cobain ya. Wow. Soto ayam tuh selalu favorit ya. Dengan kuahnya yang gurih, seger, sedep, apalagi ada si bumbu koyaknya tadi juga. Emang best bet banget deh makan di sini foodies, dijamin gak bakal kalah sama restoran mahal. Meski gerobak motoran kayak begini nih foodies, dalam sehari bisa menghabiskan 150 porsi. Wih mantul. Jadi gak usah mahal-mahal tuh, kalau mau makan enak ya serbu aja ke sini skoy. Jangan lupa perutnya dikosongin dulu karena dijamin pasti bakalan nambah. Jadi buat anak-anak Jaksel, mampir ya ke sini, langsung jajan di sini sama geng aku. Anak-anak sekolah nih pada nongkrong di sini tuh. Senyum-senyum aja kan mereka semuanya. Ya udah kalau gitu, aku mau ngabisin dulu makanan aku ya foodies. Pokoknya tonton terus. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, coba deh seberapa sering kalian makan di warteg yuk? Apa? Tiap hari?
Sehari 3 kali. Wah, emang sepopuler itu ya warteg di kalangan warga receh. Cocok banget sih emang sebagai lambang ketahanan pangan nasional nih. Canda foodies, bukan tanpa alasan juga loh sebenarnya. Selain harganya ramah di kantong nih, menu-menu yang ditawarkan warteg tuh juga ramah di lidah, kayak menu rumahan gitu. Ya nggak guys? Tapi nih kali ini Makan Receh penasaran nih sama salah satu warteg yang ada di Jakarta Barat. Sebutannya aja udah bikin minder, Warteg Sultan. Wah, ini mah yang makan level Sultan atau rasanya nih yang Sultan? Waduh, Dilihat dulu. ini mantep banget foodies. Lihat porsinya gede sekali. Dan bumbu kuningnya dan bumbu rempah-rempahnya sangat menggoda foodies. Pak, tapi kayaknya aku pengen yang hangat, boleh gak Pak? Oh, boleh banget. Udah, silakan mau di dapur. Lihat di Boleh dapur. Pak. Oke, Aku silakan. langsung ke dapur aja ya. Ya, silakan. Oke, makasih Pak. Setuju sih, dari tampilannya aja udah bikin ngiler ya. Oh ya, selain kepala tenggiri ada juga ayam goreng serundeng, udang balado dan sambal pete yang jadi favorit pelanggan di sini. Menu lainnya ya banyak, mulai dari macam-macam menu sayur dan tumis, ayam, ikan, daging sampai gorengan ada. Totalnya di Foodies ada sekitar 40 menu. Dan you know what, dalam sehari untuk nasinya aja tuh bisa habis lebih dari 50 kg. Ih mantep toh. Dirintis dari tahun 1978, warung ini nggak pernah tutup sampai sekarang. Lah kok bisa ya? Lah ya iya dong foodies, wong wartegnya buka 24 jam nonstop gitu loh, termasuk dapurnya tuh. Amazing. Udah mampir ke Warteg Sultan, gak seru dong kalau jajannya biasa aja. Jadi deh nih menu-menu selera Sultan kepengen diicip semuanya foodies, gasken. Nah ini dia. Katanya sih bagian di dekat insangnya itu dagingnya paling the best sih foodies. Mari kita cobain. Dagingnya lembut, bumbu kuningnya itu terasa meresap sampai ke dalam ikannya ini. Nah, yang kayak begini nih, cuman pecinta kuliner kepala ikan yang paham. Setuju? Ini nih seninya menikmati kuliner kepala ikan foodies. Mata dan jari kudu jeli tuh mencari bagian-bagian kepala ikan yang bisa dimakan, termasuk daging yang nyempil-nyempil nikmat. Nah, kalau udah ketemu, wih, sensasinya kayak abis nemu harta karun tuh. Nah ini dia bagian di leher kepalanya, ini dekat bagian insangnya. Dan ini daging yang paling lembut di bagian ikan. Nah, di bagian belakang kepalanya itu dagingnya sangat tebal-tebal foodies. Nah, kalian bisa lihat. Kalau cinta datangnya dari mata turun ke hati, kalau perut masih meronta nih foodies, ya icip-icip aja dilanjut lagi. Ini bukan icip hati loh ya, apalagi hati si mantan tuh, ups. Nah foodies, ternyata rasanya ini mereka menumis dengan bumbu merah, dengan daun jeruk, dan ada rasa serehnya yang terasa. Tetapi ternyata ini rasanya tidak terlalu pedas dan agak sedikit manis pedas menurutku. Masih yang pedes-pedes, tapi yang satu ini mungkin bisa bikin toxic people yang ngomongnya itu berbau nyinyir atau menyingkir. Tapi peduli amat nih kata orang lah ya. Meski punya bau yang sangat khas, kuliner selazis ini mah nggak boleh dicuekin ya foodies. Menu yang bisa dibilang selalu ada di setiap warteg ini emang wajib dicobain ya kan? Sambal pete dan pete. Ini foodies, aku baru pertama kali cobain makanan pete ini. Sebelumnya aku belum pernah sama sekali. Ini baunya sangat dahsyat sih. Dan ini teksturnya, pete ini seperti setengah matang dan rasanya itu keras-keras. Tapi enak juga sih. Berbeda nih dengan sambal pete yang biasanya dimasak sampai layu untuk mengurangi aromanya yang khas, tapi kalau pete di sini emang sengaja dibikin setengah matang foodies. Jadi sensasi rasa pedes, kriuk-kriuk dan aroma petenya itu bikin puas banget rasanya. Mantap. Oh ya, gak afdol dong kalau udah nyampe warteg kita nggak icip jengkinya nih alias jengkolnya. Katanya sih ini first time nih buat Joseph. Wih, gimana ya kesan pertama ya? Dan ini satu lagi jengkol. Ini juga aku baru pertama kali cobain makan ini. Mari kita coba. Teksturnya tidak terlalu keras seperti pete. Dan rasanya juga ada manis-manisnya.
Semur jengkol memang memiliki cita rasa yang cenderung manis karena dominasi kecap di bumbunya. Jengkol yang sebelumnya sudah direbus akan lebih mudah menyerap bumbu semur tuh foodies. Tekstur jengkol jadi semakin empuk di proses pemasakan yang kedua. Yuk yang mau icip menu-menunya warteg Gang Mangga ala Sultan nih, buruan mampir ya ke sini. Cari aja alamatnya di Jalan Kemurnian 4 nomor 1C Glodok Taman Sari Jakarta Barat. Bukannya 24 jam tuh foodies. Jadi ya kapanpun kita lapar bisa langsung cus nih ke sini. Ketemu di sana ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh.